Pada tanggal 8 Januari 2018, di dekat sebuah sungai di Anakulam, Kerala, India, sebuah drum berwarna biru nampak tergeletak di sana. Namun tak seorang pun menghiraukan drum itu. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, drum itu mulai mengeluarkan bau busuk, hingga sekumpulan orang yang lewat di sana untuk mencari ikan mulai curiga. Mungkin ada sebuah bangkai atau sejenisnya. Namun ketika diperiksa, nyatanya drum itu sudah dicor menggunakan semen. Karena mencurigakan, mereka memutuskan untuk melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Tak berselang lama, para polisi pun datang dan melakukan pemeriksaan. Mereka mulai membelah drum itu yang berisi semen dan batu bata. Mereka mencoba menghancurkan beton itu secara perlahan. Dan benar saja, ketika semua mulai terbuka, ditemukan kerangka manusia yang sudah mulai membusuk di dalamnya. Terdapat juga selembar pakaian, ikat rambut, gelang, dan uang, yang mana penemuan itu akhirnya mengejutkan banyak orang. Penyelidikan lebih dalam pun dilakukan dengan mengambil kerangka itu untuk dilakukan otopsi agar mendapatkan petunjuk seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, hingga penyebab kematiannya. Pada tanggal 11 Januari 2018, akhirnya hasil otopsi pun keluar dan menetapkan jika kerangka itu berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan jika dia berusia 20 sampai dengan 25 tahun. Di sisi lain, barang-barang yang ditemukan di dalam drum itu juga dilakukan pemeriksaan yang menunjukkan jika uang yang ditemukan di dalam drum itu merupakan uang yang dikeluarkan sebelum tahun 2016, di mana setelah tahun itu, nyatanya pemerintah telah menghentikan produksi uang dengan jenis lama itu, yang kemudian diganti dengan motif yang baru. Jadi, diperkirakan jika jasad itu telah meninggal pada tahun 2016 sebelumnya. Keterangan dari warga juga mengatakan jika drum itu terlihat sejak bulan September 2016. Namun asalnya tidak diketahui. Hanya saja diperkirakan jika drum itu muncul setelah terbawa hanyut dari suatu tempat. Kasus ini tentunya menjadi kasus yang cukup rumit karena minimnya informasi. Salah satu polisi yang bernama CB Tom, di mana biasanya dia sering memecahkan kasus sulit, namun kali ini menurutnya ini adalah kasus yang paling rumit yang pernah dia tangani. Meski begitu, pihak kepolisian tetap saja berusaha untuk memecahkan kasus ini. Pada malam 11 Januari, salah satu dokter forensik menelpon si Tom dan memberikan sebuah informasi. Jika pada tulang bagian kaki yang mereka periksa, terdapat sebuah baut yang digunakan ketika seseorang mengalami patah tulang. Berbekal informasi itu, pihak kepolisian berharap bisa mendapatkan titik terang dalam kasus ini. Polisi kemudian membawa baut itu dan dengan menggunakan teleskop diketahui jika baut itu terdapat tulisan Pitkar yang merupakan merek dari baut itu dan juga terdapat nomor seri pembuatannya. Pitkar adalah sebuah perusahaan yang membuat alat-alat dalam dunia bedah kedokteran dan diketahui jika salah satu cabang perusahaan itu ada di Anakulam. Polisi pun segera menghubungi perusahaan itu untuk menanyakan tentang baut yang mereka temukan. Pihak perusahaan yang sebelumnya telah mengirimkan baut-baut itu ke berbagai rumah sakit mencoba melakukan pengecekan secara teliti, di mana mereka telah mengirim ke Maharashtra, Gujarat, dan sisanya di Anakulam. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan di rumah sakit yang berada di Anakulam hingga menemukan jika ada 6 pasien yang sebelumnya telah melakukan operasi tulang. Atas informasi itu, polisi mencoba menghubungi para pasien dan 5 pasien dengan mudah ditemukan keberadaannya. Sedangkan 1 pasien yang berusia 54 tahun bernama Sakuntala nyatanya tidak ditemukan. Namun, ada 1 nama yang selalu datang untuk menjenguk pasien itu. Dia bernama Aswati.
di mana dia juga menuliskan alamat tempat tinggalnya. Polisi pun segera menuju ke kediaman Aswati dan mencoba menanyakan tentang pasien yang bernama Sakuntala. Aswati menjawab jika Sakuntala adalah ibunya. Namun sekarang dia tidak pernah lagi berkomunikasi sejak bulan September 2016. Tentunya pernyataan itu membuat polisi merasa heran. Mereka mencoba bertanya mengapa Aswati tidak melaporkan ibunya yang telah menghilang. Aswati menjawab jika hubungan dia dengan ibunya sebenarnya tidak akur. Oleh sebab itu dia mengabaikan ibunya yang telah menghilang. Polisi pun semakin curiga dengan Aswati hingga mereka melakukan pemeriksaan lebih dalam. Akhirnya diketahui jika sebelumnya ibunya itu tidak setuju ketika Aswati menjalin asmara dengan seorang pria. Oleh sebab itu Aswati memutuskan untuk kawin lari dan meninggalkan ibunya. Dalam masa itu dia memiliki 2 orang anak. Namun setelahnya dia bercerai dengan suaminya itu. Oleh sebab itulah dia kembali tinggal bersama ibunya. Suatu hari ketika ibunya sedang bepergian, ibunya itu mengalami kecelakaan yang membuatnya dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi ketika mengalami patah kaki. Di masa itu juga ternyata Aswati kembali jatuh cinta dengan seorang pria bernama Sajid, hingga kemudian mereka menikah, yang akhirnya mereka semua tinggal dalam satu rumah bersama ibunya. Beberapa hari kemudian Sakuntala terkena penyakit cacar yang membuat Aswati memutuskan untuk menginap ke tempat lain agar anaknya tidak ikut terkena penyakit cacar. Sajid tidak ikut Aswati, di mana dia tinggal bersama ibu Aswati. Beberapa waktu kemudian, Aswati yang kembali ke rumah merasa heran karena dia tidak menemukan ibunya. Dia pun bertanya kepada suaminya. Suaminya itu menjawab jika ibunya telah pergi ke Delhi untuk menemui teman-temannya. Dan sejak saat itulah Sakuntala sang ibu Aswati tidak pernah terlihat lagi. Karena pernyataan ini, polisi segera bertanya tentang keberadaan suaminya itu. Aswati mengatakan jika suaminya telah meninggal dunia akibat serangan jantung, di mana kejadian itu terjadi tepat sehari setelah dia mengetahui jika ibunya pergi ke Delhi. Merasa kurang yakin dengan pernyataan Aswati, polisi pun memutuskan untuk datang ke rumah sakit tempat suami Aswati sempat dirawat. Di sini, pihak rumah sakit memastikan jika Sajid, suami Aswati, memang meninggal akibat serangan jantung. Seluruh keterangan ini membuat polisi menemui jalan buntu. Mereka pun mencoba mencari informasi melalui para tetangga, di mana para tetangga mengatakan bahwa yang mereka tahu jika Sajid sebenarnya sudah mempunyai seorang istri, di mana dia kemudian kembali menikah dengan Aswati. Kemudian polisi pun mencari istri pertama Sajid, dan setelah menemukannya, di mana istri pertama Sajid itu mengatakan jika dia dan Sajid telah menikah selama 8 tahun, namun mereka belum memperoleh seorang anak. Oleh sebab itu, Sajid yang sangat ingin memiliki anak kembali menikah dengan Aswati. Di sini, istri pertama Sajid sebenarnya tidak keberatan. Namun ternyata Sakuntala, sang ibu Aswati, yang mengetahui hal ini membuatnya begitu marah kepada Sajid dan berniat memberitahu Aswati tentang rahasia ini. Sajid dan istrinya mencoba menjelaskan, namun ibu Aswati tidak mau mendengarkan penjelasan itu, di mana dia tetap kukuh untuk menjauhkan Sajid dari anak dan juga cucunya. Setelah pertikaian itu, istri Sajid pun pulang, hingga dia tidak tahu apa yang kemudian telah terjadi. Yang dia tahu bahwa keesokan harinya suaminya telah meninggal akibat serangan jantung. Di sisi lain, polisi juga menerima informasi dari pihak teman Sajid, di mana dia mengatakan jika sebelumnya dia sempat diminta oleh Sajid untuk membelikannya sebuah drum untuk menyimpan air. Teman-teman yang lain juga mengatakan jika mereka sempat melihat Sajid memasukkan sesuatu ke dalam drum berwarna biru. Seluruh informasi ini akhirnya pihak kepolisian memiliki gambaran kasus ini, yang kesimpulannya adalah Sajid takut Aswati mengetahui rahasianya,
jika sebenarnya dia telah mempunyai seorang istri. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan mertuanya yang mengetahui rahasianya itu. Dan inilah motif utama dalam kasus ini, dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa menemukan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.